datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama
suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku?" Demikianlah sabda Tuhan. Berkah dalam. Di bulan kemarin, bulan Mei, atau di bulan ini, bulan Juni, ada beberapa hari libur nasional yang mepet dengan hari Minggu. Contohnya di bulan Juni ini, hari Jumat tanggal 6 Juni besok itu ada perayaan apa? Idul Adha. Lalu di tanggal 27 Juni hari Jumat ada peringatan perayaan apa? 1 Muharram. Nah, kita tahu bahwa kalau ada liburan yang dekat dengan hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, maka kalau di tempat-tempat tertentu yang hari Sabtu itu libur, maka kemudian Jumat, Sabtu, Minggu itu menjadi waktu weekend, long weekend, atau waktu akhir pekan yang panjang. Dan banyak orang kemudian yang memanfaatkan waktu akhir pekan itu entah untuk piknik, entah untuk wisata, entah untuk ziarah. Apalagi sekarang tahun jubileum, banyak orang kemudian pergi ke tempat ziarah. Atau kemarin di bulan Mei itu waktu bulan Maria, kemudian banyak orang juga berziarah. Dan panjenengan mungkin mengalami kalau sudah hari liburan, entah mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, jalan Jogja, Magelang, Jogja, Semarang itu sudah padat tidak karuan. Orang itu dengan berlibur, harapannya mereka itu kemudian bisa menjadi segar, karena waktu liburan itu menjadi waktu istirahat. Tetapi kerap kali ironisnya, waktu liburan untuk pergi-pergi ke tempat wisata itu kemudian malah menghabiskan energi. Karena apa? Capek di jalan. Dan kemudian setelah liburan orang itu tidak menjadi segar, tetapi sebaliknya, ya, setelah liburan malah jadi capek. Nah, ini kan berarti ada yang keliru ya, kalau liburan waktu istirahat kok malah capek. Nah, waktu liburan itu menjadi waktu yang sangat pas untuk beristirahat. Sebenarnya intinya itu adalah waktu untuk istirahat, waktu untuk rehat, atau kalau seperti HP itu kemudian waktu untuk dicas. Supaya apa? Supaya energi kita itu menjadi penuh kembali dan kemudian kita bisa beraktivitas lagi secara baik, secara sesuai dengan yang kita harapkan. Waktu istirahat adalah waktu yang penting. Demikian juga panjenengan semua yang ada di sini, ya. Butuh waktu istirahat. Masing-masing dari kita punya waktu istirahat mungkin yang berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau jam 7 malam itu sudah mulai ongap-angop misalnya karena ngantuk. Lalu ada yang mungkin jam 10 itu sudah ngantuk. Ada yang mungkin
jam 11 malam itu masih sore, kemudian tidurnya itu jam 2 pagi dan seterusnya. Intinya setiap orang punya waktu istirahatnya. Tidak hanya manusia, tetapi juga bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, itu Tuhan juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Di dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan dunia selama berapa hari? Selama berapa hari? Selama 7 hari, 6 hari, selama 6 hari. Ya. Tuhan juga butuh waktu istirahat. Menciptakan dunia selama 6 hari, hari pertama sampai ke-6, dan kemudian beristirahat pada hari ke-7. Itulah yang disebut dengan hari Sabat. Dan itulah yang kemudian kita adaptasi menjadi hari Sabtu. Jadi sebenarnya hari terakhir, hari waktu untuk istirahat itu adalah hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Lalu bagaimana dengan hari Minggu? Hari Minggu itu hari keberapa? Hari pertama justru. Maka kalau jenengan mirsani kalender, hari Minggu itu letaknya di mana? Atas atau bawah? Di bagian atas, paling atas. Merahnya itu di bagian atas. Ya. Waktu istirahatnya itu Sabatnya, Sabtunya itu di bagian bawah. Jadi sebenarnya spiritualitasnya adalah kalau hari Minggu itu adalah hari pertama. Maka kalau misa hari Minggu itu bukan misa untuk mengakhiri pekan, tetapi kemudian misa untuk mengawali pekan. Kita mengawali satu pekan itu dengan perayaan Ekaristi. Supaya apa? Supaya kemudian kita itu punya tenaga, ya. punya energi untuk menjalani hidup selama 1 minggu yang mungkin bagi kita mungkin ya kadang-kadang jatuh bangun, kadang-kadang dinamikanya cepat, lambat, dan seterusnya. Ya. Maka kalau misalnya kita mengucapkan di hari Sabtu misalnya, selamat berakhir pekan, itu cocok. Tapi kalau hari Minggu kita mengatakan selamat berakhir pekan, cocok atau enggak? Enggak. Maka orang mengatakan selamat apa? Berhari Minggu. Itu. Ya. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi hari Minggu bagi kita itu adalah hari pertama. Maka disebut harinya Tuhan, ya. Dies Domini atau harinya hari, ya. Mengawali hari di mana hari Minggu itu kemudian bagi kita itu banyak hal yang kita rayakan di hari Minggu. Entah itu adalah hari kebangkitan Tuhan, entah itu hari istirahatnya Tuhan, dan seterusnya. Ya, intinya sebenarnya kita bagaimanapun juga membutuhkan istirahat, sebagaimana kemudian Tuhan juga beristirahat. Lalu apa yang dilakukan Tuhan sebenarnya? Ya, beristirahat menjadi waktu yang sangat berkualitas. Bagi Tuhan ada bersama-sama dengan ciptaannya. Ya. Jadi saat beristirahat itulah kemudian kita diajak untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Berhenti melakukan sesuatu. Bagi sebagian orang, kerap kali berhenti untuk melakukan aktivitas itu bukan perkara yang mudah. Karena apa? Karena kecenderungannya itu ingin bergerak terus. Kecenderungan kita itu adalah seseorang itu dinilai kalau dia itu berbuat sesuatu. Kalau dia tidak berbuat sesuatu, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak bernilai. Itu adalah kecenderungan dunia kita sekarang. Maka orang kemudian menekankan mengenai apa yang harus dilakukan, mengenai doingnya, bukan beingnya, bahwa aku ini sebagai manusia bagaimanapun tidak melakukan apapun, aku itu layak dicintai, layak dihargai. Bacaan Injil hari ini yang tadi kita dengarkan barusan itu menunjukkan juga bagaimana Yesus itu mengatakan kepada kita semua, ya, dan juga kepada para muridnya, bahwa Ia itu sudah membantu kita untuk mempersiapkan tempat beristirahat di sana. Ya. Tuhan juga kemudian mengajak kita untuk beristirahat. Beristirahat dalam arti apa? Ya, kemudian ada bersama dengan Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kerap kali ini juga yang menjadi tantangan kita, saudari-saudari yang terkasih. Kecenderungan kita untuk inginnya melakukan sesuatu. Contohnya apa? Ambil contoh paling simpel, misalnya kita berdoa.
Kalau berdoa itu kan kerap kali kita menganggap mereka yang berdoa, yang kata-katanya paling banyak, yang kata-katanya paling rapi, itulah yang paling pintar berdoa misalnya. Atau kalau kita ingin berdoa, kemudian kecenderungannya adalah kita kemudian mengungkapkan terus apa yang ingin kita ungkapkan. Sementara doa juga bagi kita bisa saja bahwa kita kemudian hanya diam di hadapan Tuhan. Pasrah jadi dalam arti bahwa ya Tuhan terserah engkau mau berbuat apa, ini aku dengan segala diriku, dengan segala ketakutanku, permasalahanku, dengan segala perasaanku, ya. Serahkan kepada Tuhan. Itulah salah satu bentuk cara berdoa di mana kita kemudian ada bersama dengan Tuhan. Maka sekali lagi di dalam hidup kita ada tegangan antara kita berusaha untuk melakukan sesuatu, karena demikianlah kemudian orang dinilai berharga, tetapi di satu sisi juga ada tegangan bahwa kita juga diajak untuk kerap kali diam dan tidak melakukan apa-apa. Ini yang kerap kali juga menjadi pergulatan saat orang itu sudah tidak dapat aktif lagi. Mungkin panjenengan juga mengalami hal tersebut, atau paling tidak saya juga mengalami, bahwa kerap kali ada umat itu yang ya saat entah kunjungan umat, saat bertemu kemudian mengatakan, maaf Romo, saya sekarang sudah tidak bisa lagi ke gereja misalnya. Atau kemudian saat tidak bisa lagi terlibat di lingkungan, bukan karena malas loh ya, tetapi karena mungkin alasan kesehatan dan kemudian sudah sepuh, kemudian merasa bersalah. Bagi kita, ya, di dalam gereja kita, pelayanan itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun juga. Maka di dalam gereja kita itu ada dua jenis kerasulan, kerasulan aktif dan kerasulan pasif. Kerasulan aktif itu ya saat kita masih punya energi, saat kita masih bisa bergerak, pergi ke sana sini, lalu datang misa memulai, datang sembahyangan lingkungan, lalu datang latihan kur, datang bersih-bersih, lalu kerja bakti dan seterusnya, itu adalah kerasulan aktif kita. Tetapi bagaimana kalau misalnya fisik kita kemudian sudah tidak memungkinkan untuk itu, misalnya karena kondisi, karena kita sakit, karena sepuh, kemudian gerakan kita sudah terbatas, tidak bisa kemana-mana, ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti melayani. Maka yang ada adalah kerasulan pasif, kerasulan doa. Dengan doa kemudian orang masih bisa berkarya sampai kapanpun juga. Bagi kita mungkin yang sudah tidak bisa kemana-mana atau yang kondisinya semakin menurun, ya kita tetap bisa melayani gereja, melayani Tuhan melalui doa-doa. Itulah bahwa bisa jadi aktivitas fisik akan berhenti suatu ketika, tetapi pelayanan yang tidak akan pernah berhenti adalah pelayanan doa. Kita mendoakan saudari-saudara kita yang masih aktif, mendoakan gereja kita, mendoakan masyarakat kita, lingkungan kita, mendoakan orang-orang muda dan seterusnya. Maka perayaan peringatan 7 hari pada hari ini mengingatkan kita akan hal tersebut, bahwa kita diajak untuk berani beristirahat bersama dengan Tuhan. Hari ini secara khusus kita berdoa bagi saudari kita Ananda Serafin Berlin Maiwinda yang dipanggil oleh Tuhan 7 hari yang lalu. Kita mohon kepada Tuhan, semoga karena belas kasih Tuhan sendiri, saudari kita ini mendapatkan kehidupan dan juga kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga. Kita yakin bahwa saudara kita ini juga kemudian sebagaimana iman kita meyakini bahwa ia juga kemudian beristirahat bersama dengan Tuhan. Kita punya iman sungguh-sungguh bahwa kalau sudah Tuhan sendiri yang menuntun, itu jiwa seseorang itu tidak akan pergi kemana-mana kecuali kepada Tuhan sendiri. Maka kita bisa merasakan kedamaian, merasakan penghiburan. Peringatan 7 hari kerap kali bagi kita masih menjadi peringatan yang berat, ya, peringatan yang berat. Saat saya datang tadi saya cukup kaget karena di situ masih ada karangan bunga. Tampak ingatannya itu masih segar. Mungkin rasa kehilangan, kesedihannya itu masih segar di dalam hati keluarga dan juga hati kita semua.
kita bisa bersedih karena saudari kita ini dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada yang melarang kita untuk bersedih. Justru kita juga perlu memiliki waktu atau memberikan waktu diri kita untuk bersedih. Ya. Tetapi di lain sisi, di samping itu kita juga perlu bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan dengan seluruh kebaikannya menghadirkan saudari kita ini di tengah-tengah kita. Pernah memberikan dirinya sebagai orang yang sungguh bermakna, entah bagi keluarga dan bagi banyak orang. Maka dengan keyakinan itu kita punya iman bahwa saudari kita ini akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Amin. Maka dari itu, saudari-saudari yang terkasih, mari kita mohon bagi kita semua dan juga keluarga dan juga siapa saja yang masih berziarah di dunia ini, semoga kita pun disadarkan bahwa suatu ketika kita pun perlu pasrah taat kepada Tuhan sewaktu-waktu Tuhan menghendaki kita pulang kepadanya. Hey there. Kita hening sejenak, kita resapkan Subscribe to my sabda Tuhan. channel. And also press this bell icon.